Perkenalkan, nama saya Kevin Nikolan. Di sini saya akan menampilkan tugas video saya yang berjudul Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Definisi pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia. Pengembangan adalah konsekuensi dari hasil pendidikan dan pelatihan yang diartikan sebagai penyiapan individu untuk memikul tanggung jawab, memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap dan sifat-sifat kepribadian. Pelaksanaan kegiatan ini biasanya lebih formal sifatnya dan konsentrasinya mengarah pada strategi untuk mempersiapkan kemampuan karyawan pada jabatan yang lebih tinggi. Menurut Widodo, pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidang. Langkah-langkah dalam pengembangan sumber daya manusia terdiri dari 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penentuan kebutuhan. Kedua, penentuan sasaran. Ketiga, penentuan program. Keempat, identifikasi prinsip belajar. Dan yang kelima, pelaksanaan program dan penilaian pelaksanaan. Tujuan pengembangan sumber daya manusia Tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dalam mencapai hasil kerja yang ingin telah ditetapkan. Pengembangan karyawan bertujuan dan bermanfaat bagi perusahaan, karyawan, konsumen atau masyarakat yang mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Manfaat pelatihan yang pertama itu produktivitas kerja, yang kedua kualitas atau quality, yang ketiga perencanaan tenaga kerja atau human resource planning, yang keempat kompensasi tidak langsung, yang kelima moral, yang keenam keselamatan dan kesehatan, ketujuh pencegahan kadaluarsa, dan yang kedelapan perkembangan pribadi atau personal growth. Bentuk-bentuk dalam pengembangan sumber daya manusia. Dalam program pengembangan harus dituangkan sasaran kebijaksanaan, prosedur, anggaran peserta tujuan, dan waktu pelaksanaannya. Program pengembangan harus berpiraskan pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja masing-masing karyawan pada jabatannya. Adapun bentuk pengembangan itu ada dua, yaitu yang pertama pengembangan secara informal dan yang kedua pengembangan secara formal. Identifikasi kebutuhan pelatihan adalah proses pengumpulan informasi tentang kebutuhan organisasi yang dinyatakan atau tersedia dan dapat dipenuhi dengan melaksanakan pelatihan. Kebutuhan bisa menjadi keinginan untuk memperbaiki kinerja saat ini atau untuk memperbaiki kekurangan. Analisis kebutuhan. Proses ada 4 tahap menurut Kirkpatrick. Yang pertama, reaction. Tahap reaction pada dasarnya merupakan evaluasi terhadap kepuasan peserta diklat terhadap berbagai kegiatan yang diikuti. Yang kedua itu learning. Pada level ini, peserta diklat ini mempelajari dan mengetahui atau keterampilan yang disampaikan dalam kegiatan pelajaran. Yang ketiga itu behavior, yaitu perilaku, yang sebagaimana perubahan perilaku muncul karena peserta mengikuti program pelatihan. Dan yang keempat itu dampak atau result, yaitu pelaksanaan program diklat tentunya bertujuan untuk mendapatkan hasil yang baik seperti peningkatan kualitas produktif atau tindakan keselamatan. Metode pelatihan dan pengembangan sumber daya. Menurut Patswati 2008, metode pelatihan dibagi menjadi dua, yaitu on the job training dan off the job training.
Metode pekerjaan atau on-the-job training adalah metode pelatihan di mana karyawan belajar langsung di tempat kerja sambil benar-benar melakukan tugas-tugas pekerjaan mereka. Sedangkan di luar atau off-the-job training yaitu segala bentuk pelatihan atau pengembangan yang dilakukan di luar lingkungan kerja sehari-hari. Analisis kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan adalah proses sistematis dan komprehensif untuk mendiagnosis masalah kinerja, mengidentifikasi celah keterampilan, dan menentukan prioritas pelatihan yang selaras dengan tujuan organisasi. Proses ini memastikan bahwa investasi dalam pengembangan karyawan efektif dan memberikan dampak positif pada kinerja individu, jabatan, dan organisasi secara keseluruhan. Pengukuran efektivitas pelatihan. Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu efektif yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus Ilmiah Populer ini mendefinisikan ini sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah melakukan yang benar, sedangkan efisien dalam melakukan hal secara benar. Kebutuhan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Yang pertama kebutuhan pelatihan, yang kedua mengidentifikasi, yang ketiga permintaan yang tidak diantisipasi, yang keempat survei pelatih, dan yang kelima survei kebutuhan. Kasus Rumah Sakit DEF memiliki tim administrasi yang terdiri dari 15 orang, namun tim administrasi ini mengalami kesulitan dalam mengelola keuangan rumah sakit dengan efektif. Oleh karena itu, manajemen rumah sakit memutuskan untuk mengadakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk tim administrasi. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh rumah sakit DEF untuk meningkatkan kemampuan tim administrasi dalam mengelola keuangan rumah sakitnya? Jawabannya adalah D. Mengadakan pelatihan tentang manajemen keuangan rumah sakit dan analisis laporan keuangan. Pembahasan Rumah sakit DEF sebaiknya mengadakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang komprehensif untuk tim administrasi, termasuk pelatihan tentang manajemen keuangan rumah sakit dan analisis laporan keuangan. Nah, kasus yang kedua, Rumah sakit ADC memiliki tim medis yang terdiri dari 20 orang dokter dan 30 orang perawat. Namun, tim medis ini mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem informasi rumah sakit yang baru. Oleh karena itu, manajemen rumah sakit memutuskan untuk mengadakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia untuk tim medis. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh rumah sakit ADC untuk meningkatkan kemampuan tim medis dalam menggunakan sistem informasi rumah sakit? Jawabannya adalah E. Mengadakan pelatihan tentang penggunaan sistem rumah sakit dan integrasi sistem informasi dengan proses klinis. Pembahasan Rumah sakit ADC sebaiknya mengadakan